Pernah nggak sih kalian ngelihat kakek, nenek, atau orang tua kita tiba-tiba lemes, terus jatuh gitu aja di dalam rumah? Terus orang-orang di sekitar langsung spontan bilang, ah simbah kurang hati-hati nih. Atau makanya kalau jalan jangan ceroboh kek. Padahal bener nggak sih itu cuma gara-gara ceroboh? Kasian loh kalau mereka terus-terusan disalahin buat sesuatu yang sebenarnya di luar kendali mereka. Ternyata ada alasan yang jauh lebih logis dari sekedar kurang hati-hati. Lansia jatuh bukan karena ceroboh. Nah loh, anggap aja kita lagi ngopi bareng nih. Yuk kita bongkar fakta biologis di baliknya supaya kita bisa beneran bantu mereka beraktivitas dengan aman. Coba tebak, seberapa sering sih kejadian ini? 1 dari 4. Yap, data medis itu nunjukin kalau 1 dari 4 lansia ngalamin insiden jatuh setiap tahunnya. Lumayan banyak kan? Masalahnya gini, efek jatuh buat lansia itu beda jauh banget sama kita yang masih muda. Kalau kita jatuh, paling cuma lecet atau memar sedikit. Tapi buat mereka, sekedar kepleset aja bisa bikin cedera yang benar-benar fatal. Kayak patah tulang panggul yang sampai harus dioperasi, atau bahkan cedera benturan di kepala. Masuk ke bagian pertama nih, misteri otot dan tulang. Memahami perubahan biologis yang terjadi pada mereka. Di dunia medis ada istilah yang namanya sarkopenia. Dengar namanya mungkin terkesan agak rumit dan seram ya, tapi tenang aja, artinya simpel banget kok. Sarkopenia itu pada dasarnya adalah penyusutan massa dan kekuatan otot. Ini tuh proses alami akibat penuaan teman-teman. Tubuh manusia emang pinter banget, tapi seiring berjalannya waktu, mesin di dalam tubuh kita ini otomatis melambat kerjanya. Termasuk kemampuannya buat mempertahankan sel-sel otot tadi. Biar gampang ngebayanginnya gini, coba bayangin otot kita itu kayak tiang kayu penyangga sebuah rumah. Pas kita masih muda, otot kita itu persis kayak tiang kayu jati yang solid, padat, dan kokoh banget buat nopang beban apa aja. Nah, di usia senja, proses penuaan ini pelan-pelan kerja layaknya rayap yang ngegrogotin tiang kayu tersebut dari dalam. Akibatnya, tiang yang tadinya kokoh perlahan jadi keropos, melemah, dan goyah. Jadi ya wajar dan make sense banget kalau langkah kakek atau nenek kita sering gak seimbang dan tubuhnya gampang goyang. Penyangga utamanya aja udah melemah. Nah, selain kondisi otot, kita juga wajib banget ngelihat pasangannya nih, tulang. Kalian pasti udah familiar banget kan sama istilah osteoporosis? Betul, ini artinya penurunan kepadatan tulang. Sama persis kayak sarkopenia tadi, ini juga murni proses biologis yang alami. Di fase ini tubuh mulai kehilangan kalsium dan mineral penting lainnya lebih cepat dibandingkan kemampuan alaminya untuk ngebangun jaringan tulang yang baru. Kita pakai analogi lagi ya biar ilmunya makin nempel. Tulang yang sehat itu ibarat tembok bata merah yang padat dan keras. Mau disenggol atau terbentur, dia tetap kokoh. Tapi, tulang lansia yang udah ngalamin osteoporosis itu strukturnya berubah jadi sangat berongga. Persis kayak spons cuci piring yang ada di dapur kalian. Spons itu kan kalau ditekan gampang banget kempes atau rusak strukturnya ya. Begitu juga tulang lansia. Karena dalamnya udah berongga kayak spons, terpleset sedikit aja di kamar mandi, itu tekanannya udah cukup banget buat bikin tulang mereka retak, bahkan patah. Tunggu dulu, jangan kemana-mana ya. Tetap fokus di sini, karena bagian paling penting dan solusinya baru aja mau kita bahas sekarang. 3 tips nutrisi anti jatuh. Langkah praktis untuk melindungi keluarga tercinta kita. Tips yang pertama, cukupi kebutuhan protein harian mereka. Masih ingat analogi tiang kayu yang dimakan rayap tadi kan? Nah, asupan protein harian ini fungsinya benar-benar kayak semen seger yang dipakai buat nambal rongga-rongga tiang kayu yang kropos itu. Protein ini krusial banget buat mempertahankan atau bahkan memperbaiki massa otot lansia. Kita bisa bantu siapin makanan dari telur, tempe, ikan, atau daging ayam tanpa lemak. Intinya, jangan sampai menu harian mereka kekurangan protein. Lanjut tips kedua. Tambah asupan kalsium dan vitamin D. Kalau tadi protein itu buat memperbaiki otot, nah yang ini khusus banget buat memperkuat tulang. Kalsium dan vitamin D ini ibarat bahan bangunan ajaib yang fungsinya ngubah tulang rapuh spons tadi kembali jadi keras dan kokoh. Caranya juga gampang dan gratis loh. Ajak aja mereka berjemur pagi di bawah sinar matahari secara rutin. Terus, lengkapi nutrisinya pakai makanan kayak kalsium atau susu yang emang diformulasikan khusus buat tulang lansia. Dan ini nih tips ketiga, sering banget dilupain tapi super penting.
terangi jalan dan amankan lantai. Modifikasi lingkungan rumah itu wajib banget. Biarpun nutrisi mereka udah bagus, kita harus sadar kalau tubuh lansia itu secara refleks emang lebih lambat. Jadi kita yang harus proaktif, ngubah rumah jadi tempat yang benar-benar aman. Pastiin lampu di lorong dan kamar mandi itu terang benderang. Singkirin tuh kabel-kabel atau pinggiran karpet yang bisa bikin kesandung. Gunakan alas anti-slip di lantai kamar mandi, dan saya sangat nyaranin buat pasang pegangan besi di area kloset dan shower. Pokoknya, lingkungan yang aman itu pertahanan terbaik kita. Kapan harus ke dokter? Mari kita bahas tanda-tanda bahaya yang wajib banget diwaspadai. Jangan pernah ditunda, segera bawa lansia ke vaskes terdekat kalau setelah jatuh mereka ngalamin 3 hal krusial ini. Pertama, nyeri yang sangat hebat dan di luar kewajaran. Ini sinyal kuat adanya tulang yang patah. Kedua, kalau mereka sama sekali nggak bisa bangun sendiri atau tiba-tiba tungkainya nggak kuat nopang beban badan. Dan yang ketiga, ini paling krusial, kalau sampai ada benturan di kepala. Sekalipun mereka bilang, nggak apa-apa Pok, benturan kepala pada lansia itu beresiko tinggi memicu pendarahan di otak yang gejalanya nggak langsung kelihatan. Selalu serahin pada ahlinya kalau hal-hal ini terjadi. Simpan dan bagikan. Yuk, bantu keluarga kita tetap terinformasi. Nah, kalau penjelasan singkat kita hari ini dirasa ngebantu banget, jangan lupa klik ikon bookmark untuk nyimpan penjelasan ini ya. Jadi sewaktu-waktu kalian lupa soal tips nutrisi atau modifikasi rumahnya, gampang banget buat dicek lagi. Dan yuk bantu saya nyebarin hal baik ini dengan share ke grup WhatsApp keluarga kalian. Siapa tahu ada paman, bibi, atau sepupu yang sekarang lagi bingung cari cara ngerawat lansia di rumah mereka. Bareng-bareng kita pasti bisa ciptain rumah yang aman dan bebas jatuh buat kakek nenek kita. Sampai di sini dulu ya obrolan santai kita. Gimana? Sekarang udah clear dan masuk akal banget kan penjelasannya? Kalau teman-teman ada topik kesehatan atau medis lain yang masih bikin bingung, atau cuma didengar dari kata orang aja dan penasaran sama kebenarannya, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bongkar sama-sama dengan penjelasan yang asik di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak udah mau belajar bareng hari ini, dan salam sehat selalu buat keluarga di rumah.